Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Iksani dari kelas 12 detail 3 akan menjelaskan tentang sistem listrik tegangan menengah yang meliputi distribusi primer, kubikel 20 kV, busbar tegangan menengah, dan juga sistem proteksi tegangan menengah. Pertama adalah distribusi primer. Pengertiannya adalah penyaluran listrik dari transmisi yang telah diturunkan tegangannya oleh trafo step down menjadi 20 kV yang diklasifikasikan sebagai tegangan menengah dan disalurkan melalui feeder. Seperti halnya transmisi, penyaluran tegangan menengah juga dapat berupa SUTM melalui kabel udara atau SKTM melalui kabel bawah tanah. Saluran ini menghubungkan gardu induk distribusi hingga ke pusat-pusat beban. Jenis jaringan ada dua, yaitu radial dan ring. Yang pertama adalah jaringan radial. Dinamakan radial karena saluran ini ditarik secara radial dari suatu titik yang merupakan sumber dari jaringan itu dan dicabang-cabang ke titik beban yang dilayani. Ini adalah jenis jaringan paling dasar dan banyak digunakan. Meskipun pembuatannya murah, tapi kontinuitas pelayanan tidak terjamin. Karena ketika terjadi gangguan, maka terjadi blackout secara menyeluruh. Yang kedua adalah ring. Gabungan dari dua tipe jaringan radial di mana ujung kedua jaringan dipasang PMT atau pemutus tenaga. Pada keadaan normal, tipe ini bekerja secara radial dan pada saat terjadi gangguan, PMT dapat dioperasikan sehingga gangguan dapat terlokalisir. Maka dari itu, meskipun lebih mahal pembuatannya, tapi ketika terjadi gangguan, tidak semuanya akan blackout karena dapat dialiri dari saluran yang masih normal. Selanjutnya ada jenis penyaluran, yaitu ada overhead line yang pertama. Keuntungannya adalah lebih fleksibel dan leluasa dalam upaya perluasan beban dan kekurangannya adalah mudah terpengaruh oleh cuaca di udara yang buruk seperti badai dan petir. Yang kedua, ada underground cable. Keuntungannya adalah mempunyai usia pakai lebih panjang daripada saluran udara. Dan kekurangannya ialah meskipun tidak terpengaruh cuaca di udara tetapi akan berdampak jika terkena bencana alam seperti banjir ataupun desakan akar pohon. Seperti yang dapat dilihat di gambar di bawah ini, ada 3 jenis underground cable. Yang pertama hanya kabel yang ditanam, lalu yang kedua ada kabel yang dilindungi dengan pipa, dan yang ketiga adalah dibentuk terowongan. Tentunya yang paling pertama ialah yang paling murah dan yang paling terakhir adalah yang paling mahal, yaitu dengan terowongan, dan yang paling murah adalah dengan hanya kabel yang ditanam saja. Kedua, kubikel 20 kV. Pengertiannya adalah seperangkat peralatan listrik yang dipasang pada gardu induk dan gardu distribusi yang berfungsi sebagai pembagi, pemutus, penghubung, pengontrol, dan pengaman sistem penyaluran tenaga listrik tegangan menengah. Kubikel berdasarkan fungsinya ada beberapa, yaitu kubikel incoming, kubikel outgoing, kubikel pemakaian sendiri, kubikel couple, kubikel PT, kubikel bus riser, kubikel PT dengan lightning arrester. Lalu ada contoh gambar kubikel 20 kV, yang kiri ada kubikel bagian incoming, yang kanan adalah kubikel bagian outgoing. Lalu ada komponen-komponen kubikel 20 kV. Yang pertama itu komponen utama antara lain 1. Pemutus tenaga atau PMT. Jenis-jenis pemadam busur apinya ada yang menggunakan gas sulfur hexafluoride atau yang biasa disebut SF6CB. Ada juga yang menggunakan SCB atau air circuit breaker yang menggunakan medianya itu udara. Ada juga yang menggunakan minyak sebagai medianya yaitu OCB, oil circuit breaker. Kemudian ada PMS, pemisah atau disconnecting switch, yaitu pemisah rangkaian pada posisi tidak bertegangan. Lalu ada busbar atau rel pengantar. Lalu ada trafo arus yang digunakan untuk menurunkan arus untuk pengukuran. Lalu ada trafo tegangan yang digunakan untuk menurunkan tegangan untuk pengukuran. Selanjutnya ada komponen pendukung pada kubikel, yaitu 1. Relay, ada 3. OCR, yaitu over current relay yang berfungsi untuk mengamankan dari arus berlebih. Lalu yang kedua ada GFR, yaitu ground fault relay yang berfungsi untuk mengamankan dari gangguan tanah. Yang ketiga ada UFR atau under frequency relay yang berfungsi untuk mengamankan dari frekuensi kurang. Lalu yang kedua ada meter, ada KWH yang digunakan untuk mengukur energi pemakaiannya. Lalu ada KV meter ini untuk digunakan sebagai pengukur tegangan, dan ampere meter digunakan sebagai pengukur dari arus. Lalu indikator, ada juga pemanas atau heater yang digunakan sebagai penjaga kelembaban di dalam kubikel, dan yang terakhir adalah handle kubikel sebagai mekanis penggerak untuk membuka dan menutup kontak hubung di dalam kubikel itu sendiri. Ketiga, ada busbar tegangan menengah.
Pengertian dari busbar atau rel TM ini adalah busbar yang digunakan untuk mengumpulkan daya listrik dengan tegangan 20 kV serta membaginya ke tempat-tempat yang diperlukan. Busbar dibuat dari tembaga atau aluminium dengan bentuk sesuai dengan desain dari masing-masing pabrik. Ini adalah contoh gambar dari penggunaan busbar ya. Lalu ada bentuk-bentuk busbar. Bentuk rel ini ada yang berpenampang bulat atau pipa tubuler setengah bulat, dan ada pula yang berbentuk plat sesuai dengan desain dari pabrik kubikelnya. Besar kecilnya penampang rel tergantung pada besar atau kecilnya daya yang akan disalurkan. Contoh, pipa tembaga untuk rel pada kubikel Merlin Gerin, Mitsubishi, dan Color Emax. Pipa setengah bulat tembaga pada rel kubikel ABB dan Color Emax. Dan plat pejal tembaga untuk rel pada kubikel Fuji. 4. Ada proteksi tegangan menengah. Pengertian sistem proteksi TM. Sistem proteksi yang dilakukan pada peralatan-peralatan listrik yang terpasang pada suatu sistem tenaga, misalnya generator, transformator, jaringan, dan lain-lain, terhadap kondisi abnormal operasi sistem itu sendiri. Di bawah ini merupakan contoh rangkaian perangkat sistem proteksi. Selanjutnya ada tujuan sistem proteksi TM, yaitu mendeteksi adanya keadaan tidak normal, kemudian mengurangi kerusakan peralatan akibat keadaan tersebut, melokalisir daerah yang mengalami keadaan abnormal secepat mungkin, sehingga dapat membatasi perluasan ketidaknormalan sistem, sehingga bagian sistem lainnya tetap dapat beroperasi, menjaga keandalan dalam memberikan pelayanan listrik kepada konsumen, dan juga mengamankan manusia dari bahaya tenaga listrik. Kemudian yang terakhir ada komponen sistem proteksi tegangan menengah. CT atau PT berperan untuk mentransformasikan besaran arus atau tegangan dari bernilai tinggi ke rendah agar dapat dipakai oleh relay dan lampu indikator. Relay menjadi alat pembanding dan pengukur. Relay mendapat masukan dari CT atau PT, kemudian membandingkannya dengan nilai setting kerja relay. Apabila besaran tidak setimbang, kurang atau lebih dari setting relay, maka kumparan relay akan bekerja dan menarik kontak secara cepat untuk membuka PMT. PMT sendiri ialah peralatan saklar atau switching mekanis yang mampu menutup, mengalirkan dalam periode waktu tertentu, dan juga memutus arus beban dalam kondisi abnormal atau gangguan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang sistem tenaga listrik tegangan menengah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.